Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Bapak Ketua Pengurus Masjid Ar-Rahim beserta anggota, para imam yang sangat kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua-tua kami, para alim, jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahim yang insya Allah semua kita yang hadir senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah pada malam Jumat yang berbahagia ini, pengajian kita edisi khusus Maulid Nabi. Saya, Bapak Ibu, tadi malam masih di Rohul, jadi sengaja pulang malam ini, subuh nanti berangkat lagi ke Rohul. Karena di Rohul ada 3 titik lagi yang belum dijalankan. Tapi karena saya sayang dengan Ar-Rahim, biarlah capek-capek lah. Jadi pulang juga saya sampai di Pekanbaru jam 3 subuh. Nah, lalu saya datang malam ini. Dan malam ini edisi Maulid kita, permintaan ketua, bersambung habis Isya. Ini pakai makan-makan tak malam? Hah? Oh, kalau snack tak omoh dong. Kenapa harus pakai makan, Pak? Masjid Ar-Rahim Sukajadi itu belum pernah pakai acara makan-makan. Lalu saya katakan, ketika mereka mengundang saya beberapa hari yang lalu, buatlah makan-makan. Di bawahnya makan malam bersama, kopi, teh. Penuh. Yang tak pernah datang pun datang. Lalu pengurusnya bertanya, kok bisa Pak Ustadz? Pak, tidak semua orang yang suka mendengarkan ceramah, tapi semua orang pasti suka. Itu dia, Pak. Jadi ceramah ini tak semua orang yang suka, tapi makan pasti semua orang suka. Maka setiap masjid yang ada pakai makan-makannya tak pernah ada yang sepi. Ini pengunjung Masjid Pekanbaru ini. Bapak ini keliling ini, Pak. Datang, bahkan ada musola kecil namanya Al-Hidayah di dekat Sungai Batak itu. Itu penuh terus, Pak. Kenapa? Tiap wirid makan. Jadi malam ini tak pakai makan dong, betul. Allah, ya roti ke roti, kui ke kui. Semoga Bapak Ibu, Maulid kita malam ini diridhoi oleh Allah, dan apa yang kita dengar semoga Allah beri kekuatan untuk mengamalkannya. Kita sampaikan salawat dan salam kita kepada beliau, agar kiranya salah satu bukti cinta itu kita selalu menyebut namanya. Mari sejenak kita sampaikan salawat kita. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mari Bapak Ibu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, tullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa
suduri. Allah ya Nabi, ya Rasul, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mulai maulid kita ini dengan berkisah tentang kenapa kelahiran beliau disebut dengan tahun gajah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setiap nabi akan ada dua kejadian luar biasa kepada diri mereka. Kejadian luar biasa sebelum mereka diangkat menjadi rasul itu disebut dengan irhas. Yang kedua, kejadian luar biasa setelah beliau diangkat menjadi rasul itu disebut dengan mukjizat. Jadi setiap rasul itu ada mengalami irhas, ada mengalami mukjizat. Salah satu irhas sebelum lahirnya beliau yang mulia ini, Allah tegaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tatlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Alam taro, apakah engkau tidak melihat wahai Muhammad, kaifa, bagaimana, Rabbuka, Tuhanmu, telah berbuat sesuatu kepada tentara bergajah. Ashab itu artinya pasukan, fil gajah, jadi pasukan bergajah. Allah tanyakan kepada Nabi, apakah kau tidak melihat bagaimana Tuhanmu melululantahkan tentara bergajah? Nabi lihat enggak? Nabi lihat enggak peristiwa itu? Tidak, dia saja belum lahir. Peristiwa ini 55 hari sebelum beliau lahir. Tapi kenapa Allah kok bertanya, apakah kau tak melihat? Untuk apa Allah bertanya? Untuk memberikan kekuatan kepada Nabi. Seolah-olah Allah berkata, hai Muhammad, kalau ada gangguan-gangguan kepadamu itu masalah kecil. Jangankan gangguan-gangguan dari musuh-musuhmu, dulu tentara bergajah ingin menghancurkan rumahku, aku luluh lantahkan. Nah, begitu maksud ayat ini Bapak Ibu. Nah, siapa ashabul fil itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran ini ada dua kisah yang sebenarnya berurutan. Yang pertama disebut kisah Ashabul Ukhdud, parit yang berapi, di mana saat itu seorang raja bernama Zunuas telah membunuh 20.000 orang yang beriman. Coba bayangkan Bapak Ibu. Jadi 20.000 orang beriman pernah diterjunkan ke dalam parit, parit itu berapi. Siapa yang melemparkan mereka ke situ? Raja Zolim namanya Zunuas. Kabar kekejaman Zunuas ini sampai ke Raja Syam. Lalu Raja Syam menulis surat kepada Raja Najasyi. Najasyi itu nama raja-raja di Ethiopia. Kalau raja-raja di Mesir namanya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang, bukan.
Fir'aun itu gelar raja-raja di Mesir. Gelar raja-raja yang zolim mengaku Tuhan. Itu Fir'aun tuh Pak. Maka kalau ada pemimpin zolim, kejam, nah, itu sama dengan Fir'aun. Sedangkan di Najasyi itu raja-raja Ethiopia. Kapan Bapak Ibu kita pernah mendengar nama Najasyi ini? Ketika Rasulullah melaksanakan sholat gaib. Sholat gaib itu sholat apa? Oh Pak, sholat gaib sholat apa? Sholat jenazah yang jenazahnya tidak ada di tempat. Dalilnya mana ini? Ketika Raja Najasyi mati. Rupanya Raja Najasyi ini diam-diam memeluk Islam Bapak Ibu. Tapi dia tak mau rakyatnya tahu. Hanya Rasul yang tahu. Maka ketika dia mati, Rasul pun melaksanakan sholat gaib. Inilah asal muasal sholat gaib itu. Nah, mendapat surat dari Raja Syam. Lalu Raja Najasyi memerintahkan 2 panglimanya. Yang pertama bernama Abrahah. Akan muncul nama Abrahah. Yang kedua panglima itu bernama Riyadh. Datanglah dari Ethiopia menuju ke Yaman melakukan penyerangan. Pontang panting Zunuwas ini Pak. Zunuwas dikejar lalu sampai ke Laut Merah, dibunuh di Laut Merah. Matilah Zunuwas. Sehingga Yaman dikepalai oleh Abrahah dan Riyadh, menjadi gubernur saat itu. Kata Abrahah, tak mungkin satu provinsi gubernurnya 2. Gak pernah terjadi itu. Sudah begini saja Riyadh. Bagaimana kalau kita bertanding? Barang siapa di antara kita yang menang, dialah penguasa mutlak di negeri Najran ini, di Yaman. Riyadh menyetujui. Terjadilah pertempuran di antara mereka berdua. Ronde pertama Pak, kalah Abrahah. Koyak hidungnya. Karena hidungnya koyak, disebutlah Al-Asram. Maka ahli sejarah menyebutnya pemimpin tentara bergajah itu Abrahah Al-Asram. Abrahah yang koyak hidungnya. Nah, jadi Asram itu jangan dibuat nama Bu. Ya. Siapa nama anak kau Asram? Apa kau buat Asram? Bahasa Arab cuma artinya hidung koyak. Nah, jadi tak bagus. Pertempuran kedua kalah Riyadh, mati terbunuh. Berita kematian Riyadh sampai kepada Raja Najasyi. Murka karena Abrahah sudah berbuat sewenang-wenang membunuh kawannya sendiri sesama panglima. Berjanjilah dia, aku akan menginjak-injak kepalanya. Lalu Abrahah Bapak Ibu, dicukurnya rambutnya, botak. Lalu rambut itu dimasukkan ke dalam kotak sebagai upeti, lengkap dengan emas perak kekayaan negeri Yaman itu. Dikirim ke Najasyi. Sampai di Najasyi, dibuka surat, Tuan Raja, janganlah Tuan menginjak-injak kepala saya. Bersamaan dengan upeti ini ada emas, bahkan ada tanah Yaman itu dia ambil. Injaklah rambutku ini. Injak-injaklah sama raja itu. Dan raja pun Bapak Ibu akhirnya menobatkan dengan sah Abrahah menjadi gubernur di kota Yaman. Ketika sedang memerintah, heran Abrahah ini. Karena setiap tahun Yaman itu sepi. Semua penduduknya pergi. Lalu dia bertanya,
Dia tak pandai bahasa Arab karena dia orang Afrika. Kemana orang Yaman ini pergi? Ditanya dengan orang pandai bahasa Arab. Pergi ke Mekah. Ngapain ke Mekah? Di sana ada bangunan suci namanya Ka'bah. Itulah maka mereka setiap tahun ke sana. Mendengar itu, kata Abraha, kalau begitu aku harus pindahkan perhatian manusia dari Ka'bah ke Yaman. Dibuatnyalah gereja besar. Saking besar dan tingginya, orang Arab menyebutnya Qulais. Qulais itu apa? Ketika kita pandang dia, kita lihat, kita menonggak, jatuh kopiah kita itu, Pak. Begitu saking tingginya. Luar biasa. Jadi tujuannya membuat gereja itu ingin memindahkan ibu kota negara. Dari Makkah ke Yaman. Kabar ini terdengarlah oleh seorang keluarga Nabi, nantinya jadi keluarga Nabi, dari suku Kinanah. Suku Kinanah itu adalah suku terbaik yang melahirkan suku Quraisy, dan suku Quraisy melahirkan orang terbaik, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi itu disebut nanti Kinanah itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Luhai bin Ka'ab bin Galib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mahdar bin Nadir bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarih bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Silakan Bapak Ibu ulang kembali. Nah, Bapak Ibu, Ustadz, kenapa kok sampai Ibrahim? Nanti kita sampai ke sana. Selesaikan dulu yang ini. Jadi datanglah dari suku Kinanah, suku terbaik itu. Datang, pergi ke gerejanya Abraha hanya untuk BAB, Pak. Mohon maaf, untuk buang air besar. Bahkan ahli sejarah mengatakan bukan sekedar buang air besar, dilumurkannya kotoran itu. Ya maklumlah orang-orang musyrik, Bapak Ibu. Akhirnya nampak sama Abraha, siapa yang mengotori gereja ini? Disebutlah orang Makkah dari suku Kinanah. Kata Abraha, aku akan tangkap dia. Maka disiapnyalah pasukan besar. Nah, cobalah tuh Pak. Untuk menangkap satu orang dibuat pasukan besar. Akan gilo namanya itu Pak. Ya kalau menangkap satu orang, ngapain juga bawa pasukan banyak-banyak? Ini pasti ada niat lain. Maka di ayat kedua itu, alam yaj'al kaidahum, Allah jadikan tipu dayanya. Dia berpura-pura ingin menangkap orang Kinanah itu. Sebenarnya ada niat lainnya. Dia ingin memindahkan panutan manusia dari Ka'bah ke Yaman. Itu tujuannya. Nah, tapi Allah itu Bapak Ibu Maha tahu Pak. Maka jangan coba-coba kita untuk bermain-main dengan Allah. Selesai. Nah Bapak Ibu, berangkatlah dia dengan mengendarai di depan gajah. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 4. Dan gajah terbesar itu, Bapak Ibu kan pernah lihat gajah. Pernah enggak lihat gajah jalan sendiri? Enggak ada. Gajah itu pasti jalannya rombongan. Yang dia ikut pasti induknya. Maka Abraha menaiki induknya itu. Diberilah nama gajah terbesar yang dipakai Abraha itu dengan nama Mahmud.
Jadi kalau ada apa-apa bernama Mahmud, itu gajah Abraha itu. Ada yang nama Mahmud? Doa tunjuk maaf Pak ya. Walaupun Mahmud itu artinya kan baik, ya baik. Kalau Hamid sekali berbuat baik. Kalau Muhammad baik terus menerus. Jadi Mahmud itu baik. Tapi Abraha dibuatnya nama gajahnya. Berangkatlah. Pasukan bergajah, pasukan berkuda, jalan kaki. Terbayanglah kita bagaimana orang dulu, Pak. Sementara Abraha ini Bapak Ibu tidak tahu dia di mana letaknya Ka'bah itu. Waktu itu Google Map belum ada, Pak. Ya. Kalau sekarang kan enak, di mana-mana kita bisa tahu ada Google Map. Itu belum ada Google Map. Maka dia cari saja. Sampailah di sebuah negeri namanya Taif. Nah, kalau kita disebut Taif, terbayang lagi kita Taif ini. Apa? Kisah pertama Nabi hijrah. Pergi ke Taif. Di Taif dilempar berdarah-darah sampai datang malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi gunung mana yang akan aku hantamkan. Tapi Nabi tak mau. Jangan mereka melempariku karena mereka tidak tahu aku ini Nabi. Begitu Rasulullah kita itu. Nah, sampai di Taif, orang Taif ketakutan Bapak Ibu. Tuan, ini bukan Makkah. Bangunan ini bukanlah Ka'bah. Ini adalah Tuhan kami namanya Latta. Jadi ada patung besar yang disembah oleh orang Taif itu namanya Latta. Abraha kan tak pernah lihat Ka'bah, Pak. Nah, Bapak Ibu, kalau Tuan mau kata orang Taif, kami akan antar Tuan ke sana. Nih, kami beri seorang pemuda namanya Abu Rugol. Siapa namanya? Abu Rugol. Abu Rugol inilah penunjuk jalan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Di tengah jalan mati dia. Abu Rugol ini mati. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, kata ahli sejarah, kuburan Abu Rugol itu siapa saja yang lewat pasti dilemparnya kubur itu. Jadi kalau pakai sendal dia dilempar dengan sendal. Kenapa kok dilempar Ustaz? Karena bencinya orang kepada dia. Pengkhianat. Akhirnya Bapak Ibu, sampailah Abraha di sebuah tempat namanya Wadi Muhasir. Antara Musdalifah dan Mina. Ini Bapak Ibu yang sudah haji, Ibu yang sudah hajjah tahu tuh Musdalifah. Ngapain di Musdalifah tuh, Bu? Woi, ibu-ibu aja, ngapain kita di Musdalifah? Ngambil batu. Siang atau malam? Malam. Terus batunya dibawa ke Mina. Berapa biji? 7. Melemparnya sekaligus atau satu-satu? Nah, itu dia Pak. Jadi melempar jumroh itu satu-satu. Kenapa tidak ketujuh batu itu saja dilempar Pak Ustaz? Kenapa mesti satu-satu? Karena melawan setan itu tidak bisa sekali doh Pak, mesti berkali-kali. Makanya 3 hari 7 batu selama 3 hari itu pun 3 tempat. Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. 21 kali lempar selama 3 hari. Begitulah lamanya menumpas setan itu. Jadi tidak mau sekali aja dong, mesti berulang-ulang. Nah disitulah Bapak Ibu, namanya Wadi Muhasir di tengah-tengah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Begitu berhenti di Wadi Muhasir, apa yang dilakukan Abraha dengan anak buahnya? Maling Pak. Apa yang mereka maling? Mereka mencuri 200 ekor onta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu siapa? Kakeknya. Kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Begitu mereka curi onta yang 200 ekor ini, datanglah Abdul Muthalib ke Wadi Muhasir itu. Bapak Ibu, Abraha itu tidak pernah sekalipun turun dari ontanya.
turun dari singgasananya, turun dari gajahnya, atau meninggalkan tempatnya, belum pernah untuk menyambut seorang tamu. Belum ada lagi, Pak. Jadi kalau ada tamu datang, dia duduk aja begini. Tapi ketika Abdul Muthalib datang, Abraha tiba-tiba berdiri menyambutnya, dikejar, lalu dipersilakan duduk di sampingnya. Kok bisa begitu Abraha yang selama ini tak pernah dibuatnya? Dia terkesima melihat wajah Abdul Muthalib ganteng dan berwibawa. Tahu apa wibawa? Lomak ditengok wajahnya, enak tutur katanya. Loh, kenapa Ustaz? Dia kan pemimpin di Makkah, Pak. Yang mengurus Ka'bah itu kan Abdul Muthalib. Jadi Bapak Ibu, ini pelajaran bagi kita. Ternyata pemimpin ideal itu yang pertama bukan viral, Pak, tapi berwibawa. Oi, jole itu nak. Kok dari dompet dokek le kok. Nah, tengok, milih caleg tengok yang berwibawa, milih gubernur tengok yang berwibawa. Itu apa? Lomak ditengok wajahnya, enak didengar tutur katanya, asik dilihat postur tubuhnya. Itu wibawa, Pak. Dan wibawa itu tak bisa dibuat-buat. Wibawa itu hanya pemberian Allah. Dikatakan dalam surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu yang disebut dengan wibawa. Jadi wibawa itu hasil dari ibadah. Nah, jadi tengok-tengok tuh, ada caleg tengok ibadahnya, ada nanti wali kota tengok ibadahnya. Nah, yang joleh yang 3 presiden 3 calon gua, Pak. Nah, tengok elok mana yang wibawa di antara ketiga tu. Nah, itu pilihan dalam hati masing-masing lah itu. Tapi saya yakin hati saya dan hati ibu sama, terbayang kita itu. Yo, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lah, Pak, habis waktu dah. Baru sampai Abdul Muthalib datang. Nanti kita lanjutkan. Insya Allah. Salat Isya kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.